Ya, sahabat YouTube channel, ketemu kembali dengan saya Ketut Kertayasa. Hari ini kita kembali akan membahas tentang soal PISA tahun 2012, konteks multipliers atau produk pemutar yang gagal, ya. Ini bisa jadi soal acuan AKM atau Assessment Kompetensi Minimal. Ya. Karena channel sebelumnya saya sudah sempat menyampaikan bahwa soal PISA ini kembali didengungkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 April bahwa hasil PISA kita untuk matematika ya tergolong rendah karena kita urutan 73 dari 79 ya. Jadi urutannya ya bisa dibilang terakhir. Nah, jadi untuk itu, untuk mempersiapkan siswa menghadapi PISA yang akan datang, ya, melalui ini saya coba berbagi bagaimana model soal PISA atau soal ya AKM nantinya yang akan digunakan pemerintah dan untuk mengukur kemampuan minimal siswa. Ya. Untuk kali ini kita akan bahas salah satu konteks, yaitu konteks faulty flyers atau produk yang gagal, gitu ya. Jadi di sini sudah diberikan konteksnya, kemudian ada juga pertanyaannya. Ya, baik, kita sama-sama sekarang lihat pertanyaannya, pernyataan dulu atau konteks yang diberikan. Nah, di sini the electric company makes two types of electronic equipment, video and audio players. Ya, jadi sebuah perusahaan elektrik, namanya perusahaan elektrik, membuat dua jenis peralatan elektronik untuk pemutar video dan pemutar audio. Ya, at the end of daily production, the player tested and those of fault are removed and sent to repair. Jadi setiap harinya perusahaan itu mentes ya banyaknya video player yang dibuat, kemudian diperbaiki untuk dikembalikan lagi ke perusahaan tersebut. Ya, jadi datanya sudah ada. Ini video playersnya yang dibuat per harinya 2000, kemudian persentase rusaknya itu 5%. Ya, dari 2000 itu 5% yang rusak. Kemudian pemutar audionya yang dibuat per harinya adalah 6000, yang rusaknya 3%. Ya. Nah, ini data ya yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian sekarang masuk ke pertanyaan pertama. Below are three statements about the daily production of electrics company. Are statement correct? Nah, jadi di sini adalah ada 3 statement tentang produksi video maupun audio player yang dilakukan oleh perusahaan elektrik ini. Nah, mana yang benar? Jadi circle yes or no for each statement. Jadi kita disuruh melingkari nanti mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan tabel yang diberikan. Nah, kita mulai dari pernyataan pertama ya. Kita anggap ini sebagai pernyataan pertama. 1/3 of the players produce daily video players. Jadi kalau saya artikan misalnya secara bebas, sepertiga dari pemutar ya yang diproduksi oleh perusahaan itu adalah video player. Jadi sepertiganya, apakah betul atau tidak? Coba, perusahaan ini memproduksi pemutar itu untuk video ada 2000, audionya 6000. Kalau kita total itu adalah 8000. Nah, katanya sepertiga yang diproduksi itu adalah video. Nah, coba kita hitung apakah benar sepertiga. Videonya 2000, totalnya itu 8000. Nah, sekarang kalau kita hitung 2000 dibagi 8000, kalau kita sederhanakan tentu mudah, itu adalah 1/4 ya. Jadi bukan sepertiga. Maka pernyataan ini
jelas nilainya salah. Jadi yang 0 kita circle. Oke, itu ya. Jadi lumayan ya analisanya. Nah, sekarang untuk pernyataan yang kedua, in each batch of 100 video player made, exactly 5 will be faulty ya. Jadi dia menyampaikan di sini atau pernyataannya bahwa dari 100 video player yang dibuat, pasti ya atau tepat ada 5 yang rusak. Ya. Sekarang pada data yang diberikan itu rusaknya adalah 5%. Rusaknya 5% dari 2000. Kalau kita hitung 5, ya ini rusaknya ya. Kalau kita hitung rusaknya 5/100 kali 2000 itu adalah coret nolnya 100 ya. Nah, 100 ini apakah dihasilkan dari setiap 100 yang diproduksi itu ada 5555. Nah, tentu kalau kita memproduksi suatu barang, kita kan nggak tahu apakah setiap 100 itu pasti ada 5. Ya, bisa saja nanti misalnya kita produksi 100 yang ke-10, di situ ada 8. 100 yang ke-11 itu misalnya ada 10. Nah, jadi tidak pasti bahwa dari 100 yang diproduksi itu pasti ada 5 yang rusak atau yang gagal. Nah, tentu pernyataan ini masih bernilai salah karena kita belum bisa memastikan. Ya, saya ulangi, karena kenapa kita belum bisa pastikan? Karena yang jelas dari 2000 itu ada 100. Kita tidak tahu per 100-nya itu setiap 100 yang diproduksi ada berapa yang rusak. Yang jelas kumpulan dari setiap 100 itu totalnya adalah 100 nanti. Nah, jadi kita belum bisa pastikan bahwa exactly 5 will be faulty. Nah, jadi belum bisa pasti ada 5 yang rusak dari 100. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Untuk yang ketiga, pernyataan yang ketiga, if an audio player is chosen at randomly from the daily production for testing, the probability that it will be need to be repaired is 0.03 ya. Jadi yang kalau kita pilih secara acak dari 6000 ini pasti peluangnya 0,03. Nah, pasti bertanya peluangnya adalah 0,03 yang harus diperbaiki. Ya, jadi jelas sekali karena kita peluang itu, misalnya peluang untuk memperbaikinya adalah banyaknya yang harus diperbaiki atau yang rusak per total yang diproduksi, jadi nilainya pasti 0,03 ya. Yang jelas yang ini sudah menunjukkan peluang yaitu 3/100. 3/100 itu adalah 0,03 ya. Untuk lebih meyakinkan, coba kalau kita hitung 3/100 untuk mencari yang rusak kali 6000 itu adalah 180 ya. 180 ini kalau kita bagi lagi dengan 6000 pasti kita akan dapatkan lagi 3/100. Kalau kita bagi lagi misalnya 180 dibagi 6000, pasti kita akan dapatkan adalah 3/100. Masing-masing kita bagi 60, ini bagi 60 ya, kita akan dapatkan yaitu 3/100. 3/100 itu nilainya 0,03 ya. Jadi untuk pernyataan ini nilainya yes. Nah, ya seperti itulah model soal PISA tahun 2012 ya yang punya kemiripan dengan soal AKM ya, asesmen kompetensi minimal. Jadi lebih banyak ke analisanya. Di sini ada materi peluang ya, ada materi tentang perbandingan ya, jadi cukup kompleks. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang kedua, di sini kita sudah hitung tadi pada tabel. Untuk soal yang
tabel yang disediakan itu 5% itu berarti tadi 100, ini nilainya adalah 180 yang rusaknya kalau dinyatakan dalam bentuk satuannya. Nah, sekarang ada suatu pernyataan atau klaim ya dari yang menguji ya, one of the tester make the following claim ya. Ada suatu pernyataan yang dilakukan oleh suatu tester, dia mengatakan on average there are more video players sent for repair per day compared to the number of audio players sent for repair per day. Nah, jadi kalau misalnya diartikan pernyataannya rata-rata ya, pada rata-rata banyaknya video player ya atau pemutar video yang dikirim per hari untuk diperbaiki itu lebih dari atau lebih besar dari banyaknya pemutar audio yang dikirim untuk diperbaiki per harinya. Kita tahu audio yang dikirim per harinya itu adalah 180, video yang dikirim kembali per harinya adalah 100. Ya, kalau kita hitung rata-rata, ya rata-rata kalau setiap hari 100, berarti 100 tambah 100 tambah 100 bagi banyaknya hari. Tentu kan jawabannya rata-ratanya tetap 100. Kalau kita misalnya X barnya video, tentu kita akan peroleh sama juga 100. Kalau X barnya audio, itu kita akan peroleh juga 180 ya. Nah, jadi jelas sekali pernyataan yang diberikan oleh tester ini itu adalah bernilai salah ya atau tidak benar ya. Nah, jadi decided whether or not the tester claim is correct. Jadi kalau kita jawab berarti not correct ya. Kenapa not correct? Karena kalau kita hitung tadi rata-ratanya 100 misalnya, kalau dia kirim sebanyak N hari, rata-ratanya ya, N dikali 100 per N itu sama dengan 100 untuk rata-rata tadi video ya, X barnya video. Sedangkan rata-ratanya ini lebih kecil ya, rata-rata kita sudah hitung rata-ratanya audio, kalau dia kirim juga sebanyak N hari berarti N kali 180 per N ya, jawabannya 180. Jadi seharusnya yang lebih banyak itu adalah audio dibandingkan video ya. Jadi ini pernyataannya kebalik ya, kalau dibalik dia akan menjadi benar. Oke, nah itu soal yang kedua dan soal yang terakhir. Jadi pada konteks ini ada 3 soal yang diberikan. Sekarang soal yang terakhir ya, di sini sekarang ada Tronic Company. Jadi ada perusahaan Tronic Company yang memproduksi barang yang sama, yaitu pemutar video dan audio. Sudah diberikan pada tabel ya biar lebih cepat. Sekarang pertanyaannya adalah which the two company, electric company or Tronic Company, has the lower overall percentage of faulty players? So your calculation using the data in the tables above. Nah, jadi kita hitung sekarang. Kalau yang ditanyakan disuruh bandingkan yang manakah dari dua perusahaan, apakah electric company, perusahaan elektrik, atau Tronic yang memiliki persentase yang lebih rendah, persentase kerusakan yang lebih rendah ya. Jadi kita harus hitung. Di sini tadi sempat kita hitung sudah 2000 kali 5% itu adalah 100. 7.000 dikali ya 4%, 100 dikali 7.000 itu adalah 280. Yang ini kalau kita hitung 6.000 dikali 3% adalah 180, kita sudah hitung tadi. Sedangkan nih Tronicnya 2% dari 1000, 200 kali 1000 itu adalah 20 ya. Nah, kalau kita jumlah total kerusakan per hari masing-masing perusahaan, elektriknya, yaitu elektriknya dia ini 100, kita tambahkan dengan 180. 100 tambah 180 itu adalah 280.
Nah, sedangkan si troniknya itu 280 kita tambahkan dengan 20, itu dapatnya 300. Kalau kita hitung sekarang yang diproduksi perharinya apakah sama atau tidak, ternyata 2000 kalau kita tambahkan dengan 6000 itu nilainya 8000, 7000 juga ditambahkan, ya ini ditambahkan juga nilainya 8000, jadi sama-sama 8000, sehingga kita tinggal bandingkan 280 dengan 300. 280 itu adalah total kerusakannya elektrik, sedangkan ini total kerusakannya untuk si tronik. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang dari dua perusahaan itu yang memiliki persentase kerusakan lebih rendah yaitu adalah elektrik, ya, perusahaan elektrik. Jadi kesimpulannya, ya, kalkulasinya seperti ini, nanti kesimpulannya adalah elektrik company, ya. Ya, inilah soal tentang pembahasan matematika, ya, atau konteks multipliers. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Sampai ketemu pada video berikutnya.